Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Natasha Safitri, NPM 20 100 111111020. Saya kuliah di Universitas Bung Hatta dengan jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Hari ini saya akan membahas materi tentang ukuran dispersi. Ukuran dispersi. Pengertian dispersi. Ukuran dispersi atau ukuran variasi atau ukuran penyimpangan adalah ukuran yang menyatakan seberapa jauh penyimpangan nilai-nilai data dari nilai-nilai pusatnya, atau ukuran yang menyatakan seberapa banyak nilai-nilai data yang berbeda dengan nilai-nilai pusatnya. Ukuran dispersi pada dasarnya adalah pelengkap dari ukuran nilai pusat dalam menggambarkan sekumpulan data. Jadi, dengan adanya ukuran dispersi, maka penggambaran sekumpulan data akan menjadi lebih jelas dan tepat. Jenis-jenis ukuran dispersi. 1. Jangkauan atau rank. Jangkauan atau ukuran jarak adalah selisih nilai terbesar data dengan nilai terkecil data. A. Jangkauan data tunggal. Rumus jangkauan adalah jangkauan sama dengan Xn dikurang X1. Contoh soal, tentukan jangkauan data 1, 4, 7, 8, 9, 11. X6 sama dengan 11 dan X1 sama dengan 1. Jangkauan sama dengan X6 dikurang X1 sama dengan 11 dikurang 1 sama dengan 10. B. Jangkauan data berkelompok. Untuk data berkelompok, jangkauan dapat ditentukan dengan dua cara, yaitu menggunakan titik tengah dan menggunakan tepi kelas. 1. Jangkauan adalah selisih titik tengah kelas tertinggi dengan titik tengah kelas terendah. 2. Jangkauan adalah selisih tepi atas kelas tertinggi dengan tepi bawah kelas terendah. Berikut adalah jangkauan antar kuartil dan jangkauan semi kuartil. Jangkauan antar kuartil adalah selisih antara nilai kuartil atas atau Q3 dan kuartil bawah atau Q1. Dirumuskan dengan rumus jangkauan semi kuartil atau simpangan kuartil adalah setengah dari selisih kuartil atas atau Q3 dengan kuartil bawah atau Q1. Dirumuskan dengan rumus. Berikut contoh soalnya. Jangkauan antar kuartil atau JK dapat digunakan untuk menemukan adanya data pencilan, yaitu data yang dianggap salah catat atau salah ukur atau berasal dari kasus yang menyimpang, karena itu perlu diteliti ulang. Berikut adalah rumusnya dan contoh soalnya. 3. Deviasi rata-rata atau simpangan rata-rata. Deviasi rata-rata adalah nilai rata-rata dibedakan antara data tunggal dan data berkelompok. Deviasi data tunggal, berikut adalah rumusnya dan contoh soal. Deviasi rata-rata untuk data berkelompok, berikut rumus dan contoh soalnya. Varians adalah nilai tengah kuadrat simpangan dari nilai tengah atau simpangan rata-rata kuadrat. A. Varians data tunggal. Varian data berkelompok. Untuk data berkelompok, distribusi frekuensi variansnya
dapat ditentukan dengan menggunakan 3 metode, yaitu metode biasa, metode angka kasar, dan metode coding. Simpangan baku atau standar deviasi. 1. Simpangan baku adalah akar dari tengah kuadrat simpangan dari nilai tengah atau akar simpangan rata-rata kuadrat. Untuk menentukan nilai simpangan baku, caranya ialah dengan menarik akar dari varians. Jadi rumusnya adalah B. Simpangan baku data berkelompok. Untuk data berkelompok atau distribusi frekuensi, simpangan bakunya dapat ditentukan dengan 3 metode, yaitu metode biasa, metode angka kasar, dan metode coding. C. Simpangan baku gabungan. Untuk mencari simpangan baku gabungan dengan caranya adalah dengan menarik akar dari varians gabungan. C. Koefisien variasi. Untuk membandingkan dispersi atau variasi dari beberapa kumpulan data, digunakan istilah dispersi relatif, yaitu perbandingan antara dispersi absolut dan rata-ratanya. Dispersi relatif dirumuskan 1. Koefisien variasi. Jika dispersi absolut diganti dengan simpangan bakunya, maka dispersi relatifnya disebut koefisien variasi. 2. Variasi jangkauan. Variasi jangkauan adalah dispersi relatif yang dispersi absolutnya digantikan dengan jangkauan variasi jangkauan. Dirumuskan, variasi simpangan rata-rata. Variasi simpangan rata-rata adalah dispersi relatif yang dispersi absolutnya digantikan dengan simpangan rata-rata. Variasi simpangan rata-rata dirumuskan 4. Variasi kuartil. Variasi kuartil adalah dispersi relatif yang dispersi absolutnya digantikan dengan kuartil variasi. Kuartil dirumuskan kemencengan atau kecondongan. Kemencengan atau kecondongan atau skewness adalah tingkat ketidaksimetrisan atau kejauhan simetri dari sebuah distribusi. Sebuah distribusi yang tidak simetris akan memiliki rata-rata, median, dan modus yang tidak sama besarnya, sehingga distribusi akan terkonsentrasi pada salah satu sisi kurvanya, akan menceng. Jika distribusi memiliki ekor yang lebih panjang ke kanan daripada yang ke kiri, maka distribusinya disebut menceng ke kanan atau memiliki kemencengan positif. Sebaliknya, jika distribusi memiliki ekor yang lebih panjang ke kiri daripada yang ke kanan, maka distribusi disebut menceng ke kiri atau memiliki kemencengan negatif. Berikut ini gambar kurva dari distribusi yang menceng ke kanan dan menceng ke kiri. Koefisien kemencengan Pearson. Koefisien kemencengan Pearson merupakan nilai selisih rata-rata dengan modus dibagi simpangan baku. Koefisien kemencengan Pearson koefisien kemencengan Bowlek.
Koefisien kemencengan Bowley berdasarkan pada hubungan kuartil-kuartil Q1, Q2, dan Q3. Dari sebuah distribusi, koefisien kemencengan Bowley dirumuskan. Koefisien kemencengan persentil. Koefisien kemencengan persentil didasarkan atas hubungan antar persentil P90, P50, P10 dari sebuah distribusi. Koefisien kemencengan persentil dirumuskan. Koefisien kemencengan momen. Koefisien kemencengan momen didasarkan pada perbandingan momen ketiga dengan pangkat 3 simpangan baku. Koefisien kemencengan momen disebut juga kemencengan relatif. Keroncingan atau kurtosis. Keroncingan atau kurtosis adalah tingkat kepuncakan dari sebuah distribusi yang biasanya diambil secara relatif terhadap suatu distribusi normal. Berdasarkan keruncingannya, kurva distribusi dapat dibedakan atas 3 macam, yaitu sebagai berikut. Leptokurtik merupakan distribusi yang memiliki puncak relatif tinggi. Platikurtik merupakan distribusi yang memiliki puncak hampir mendatar. Mesokurtik merupakan distribusi yang memiliki puncak tidak tinggi dan tidak mendatar.